Beberapa di antara Anda ternyata adalah pelajar ataupun mahasiswa dan juga ya anak-anak SMA, mungkin ya anak-anak kuliahan gitu ya. Nah, ada yang nanya, apa sih bisnis yang direkomendasikan sama Kang Dewa untuk kita-kita yang sekarang pelajar ataupun masih kuliah ataupun masih sekolah gitu ya. Nah, ini pertanyaan dimunculkan karena ya tadi mungkin juga melihat saya masih muda sih. Saya usia by the way 30 tahun ya, tapi saya juga pernah kuliah walaupun kuliahnya nggak lulus ya. Tapi ya pernah merasakan kuliah sampai semester 7, SMA alhamdulillah tamat, SMP alhamdulillah tamat, SD dan alhamdulillah tamat juga gitu. Nah, sekarang apa sih rekomendasi dari saya buat kalian yang sekarang pengen jalanin bisnis di usianya masih muda? Mungkin usia muda tuh berarti kan di usia 16 tahun, 17 tahun, 18, 19, 20 lah gitu ya. Anak-anak SMA, anak kuliah kan usia segitu tuh rata-rata. Nah, apa aja tuh kira-kira? Tonton sampai beres ya. Oke, teman-teman, jadi balik lagi bareng saya nih. Jadi kondisinya, kalau memang pengusaha masih pemula alias newbie, alias anak muda, alias baru gitu ya, memang kita nggak bisa ambil bisnis yang memang beresiko tinggi. Apa sih yang beresiko tinggi? Misalkan bisnis yang bermain di sektor hulu, ya, yang dimana kita mesti yang namanya beli mesin, ya, sewa pabrik, sewa gudang, warehouse gitu ya, produksi banyak, ngurusin BPOM, ngurusin apalagi halal gitu ya. Itu kan pasti ribet tuh. Kenapa ribet? Ya Anda masih muda. Terlepas Anda juga beberapa di antara Anda mungkin belum punya KTP gitu ya. Ngurusin kayak begitu ini juga ribet gitu. Satu ya indikatornya, hindari sektor produksi. Jadi buat pelajar ataupun mahasiswa, hindari sektor produksi karena produksi itu melelahkan. Modalnya gede juga gitu ya. Apalagi Kang, hindari sektor hulu. Hulu itu berarti ya berhubungan dengan produksi juga akhirnya nanti. Karena kalau udah bicara masalah hulu, nanti Anda jualannya bukan ke B2C tapi B2B. Apa itu B2C? B2C itu kan bisnis to consumer. Kalau B2C itu berarti bisnis to bisnis. Nah, kalau Anda main di hulu, bisnis Anda tuh bisnis to bisnis. Jadi Anda bakal dealing sama orang. Nah, kalau anak muda, ya anak muda, anak kemarin sore gitu kan. Dia dealan sama pengusaha misalkan, rada berat gitu. Satu, hindari sektor produksi. Kedua, hindari sektor hulu gitu ya. Itu 2 poin catatan untuk teman-teman semua yang masih pemula ataupun masih pelajar. Nah, terus bisnis apa Kang yang saya rekomendasikan, yang Kang Dewa rekomendasikan buat kalian supaya bisa dijalankan? Nah, ini saya cerita berdasarkan pengalaman ya. Semoga bisa menjadi inspirasi buat kalian agar bisa dijalankan juga. Satu, event organizer. Jadi dulu waktu kuliah teman-teman, tepatnya saya waktu SMA lebih banyak main di OSIS dan juga MPK dan juga DKM waktu itu ya. Jadi saya agak bisnis kalau waktu pelajar, belum kepikiran bisnis tepatnya. Tapi beberapa di antara Anda ternyata luar biasa, apalagi dengan digital kayak sekarang, semua sekarang serba mudah gitu. Nah, tapi waktu waktu pelajar SMA maksudnya, saya belum bisnis. Tapi saya sudah suka baca buku motivasi dan inspirasi. Jadi saya kalau ke kampus tuh bacanya buku how to influence people gitu kan. Bawa bukunya Dare, macam-macam, Dare Carnegie dan segala macam gitu. Kalau orang lain baca bukunya ya kimia, fisika, biologi gitu. Saya baca buku yang kayak gitu. Tapi saya belum bisnis, cuma berteori doang waktu itu. Nah, pas di kampus di kuliahan, saya udah mulai tuh bikin bisnis gitu ya. Tapi bisnisnya nggak bikin bisnis kayak bikin PT atau bikin CV atau bikin kayak lembaganya perusahaan yang memang formalnya gitu. Ini bisnis-bisnisan aja ceritanya gitu. Nah, sempat gabung sama kawan-kawan kita yang lain, teman-teman saya yang lain, bikin event organizer. Apa yang dilakuin? Yang hubungin orang ya, terus juga bikin acara di kampus, bikin seminar gitu ya, bikin workshop, ya, bikin bazar gitu ya. Nah, ini kalau misalkan Anda pun mau dibisniskan, itu bisa aja. Apalagi kalau Anda misalkan aktif di sebuah organisasi di kampus kelembagaan, itu pasti ada orang-orang khusus kan. Nah, tinggal kalau jiwa entrepreneurship Anda muncul, nah monggo tuh di situ. Ya, jalankan. Nanti katakanlah ketika budgeting dan segala macam, berarti Anda ada duitnya di situ. Itu yang nomor 1. Jadi bikin yang namanya event organizer. Yang kedua, apa yang bisa Anda jalankan selain event organizer? Anda berjualan buku. Kenapa berjualan buku? Karena Anda pelajar. Ya, jadi buku di sini bisa buku pelajaran. Ya, misalkan kalau saya di Bandung itu ada yang namanya Palasari. Ya, sekarang udah sepi karena mungkin udah offline ya, udah pada online gitu kan. Jadi dulu posisinya adalah orang malas berangkat, ya udah akhirnya beliin nitip gitu ya, atau beli gitu ya. Ya udah saya beli dimarginin gitu ya, ada profitnya gitu ya, dari diskon yang kita ambil gitu ya, dari si penjualnya kita dapat profit dari situ. Jadi kita jualan buku apa aja Kang? Buku pelajaran, buku pendukung pelajaran, buku motivasi inspirasi, nah, buku apapun lah.
Poinnya adalah Anda perlu punya akses ke vendor ataupun penerbit ataupun ke toko bukunya lah gitu ya. Supaya Anda bisa menjadi maklarnya di situ. Intinya adalah Anda jualan buku. Kenapa? Karena cocok buat para pelajar yang doyan belajar. Itu pula yang saya lakukan. Kalau saya dulu selain jualan buku-buku pelajaran, jualan juga buku guru-guru saya. Ada guru saya nih jualan buku ya udah saya jual deh ke teman-teman. Ini buku bagus banget tentang impian, nah gitu lah. Zaman-zamannya dulu ya jual tentang impian, buku tentang motivasi gitu ya. Ini cocok tuh buat pelajar ya, karena pas dengan kebutuhan dan kebiasaan mereka belajar ya. Itu nomor 2. Nomor 3 apalagi Kang? Jualan ini snack box. Ya, jualan produk makanan yang bisa Anda lakukan. Ini bisa menjadi bahan tambahan pada saat Anda jualan di event. Kalau ada I.O. ataupun ada acara. Kan kampus-kampus, sekolah-sekolah kan sering ngadain acara tuh. Nah, sekarang kan mereka bingung kemana. Nah, Anda coba sediakan pelayanannya. Kalau Anda butuh snack box gitu ya, Anda silakan nanti kontak saya gitu. Nah, ini yang saya lakukan juga ketika itu. Ya, nyari vendor yang memang bisa ngobrol-ngobrol ya. Ketemu angkanya dia harganya 18.000, kita ngambil margin sekian. Walaupun cuma 1.000 2.000 doang. Tapi ya lumayan lah buat pelajar, yang penting Anda mulai dulu kan. Ingat ya, sering saya katakan juga buat pemula mah yang penting adalah mulai dulu. Ya, goalnya adalah menjalankan, memulai keberanian dengan keberanian. Nanti pas jalan ini baru dengan keilmuan, ya. Jadi yang bisa Anda lakukan adalah snack box gitu ya. Kalau tadi jualan buku, mungkin sekarang bagi Anda yang sekarang kebayang jualan buku apa ya, Kang? Selain buku pelajaran ya, buku bisnis juga bisa. Nah, Anda silakan nanti kontak aja tim saya di Billionaire Store ataupun mungkin di KW Indonesia. Kalau pengen jadi reseller juga di situ, ya jualan buku juga monggo gitu ya. Kalau snackannya snack box itu kita gak punya gitu. Tapi kalau misalkan Anda pengen jualan snack, ada tuh di Dewa Snack, silakan cari aja. Intinya adalah itu bisa jadi solusi juga buat kalian jualan di kampus ataupun di sekolah ya. Keempat adalah menjadi seorang desain grafis. Ini bisnis sekali lagi, ini saya katakan untuk bagi pemula kan bisnisnya nggak terlalu idealis juga ya, nggak harus kayak misalkan scalable ataupun katakanlah profitable, profit udah pasti ya. Scalable tuh katakanlah sustain gitu. Yang penting Anda jalanin aja dulu. Anda jual kemampuan Anda, keahlian Anda dalam mendesain. Nah, ini yang dilakukan sama kawan saya. Ini saya nggak lakukan tapi di kawan saya lakukan. Dia jago dalam mendesain, akhirnya dia desain cover buku, dia desain ilustrasi, satu desain dihargain berapa ratus ribu misalkan. Kan lumayan. Kalau buat mahasiswa dan juga anak kampus gitu ya. Jadi kita kejar portofolio. Bahkan buku pertama saya itu saya nego sama temen. Cie, lu mau gak bukunya dimasukin namanya dimasukin ke buku gua? Ya mau. Ya udahlah kita dealan di situ, tukar value. Intinya adalah profesi sebagai desain grafis ya, desainer gitu ya, bisa Anda mainkan dan jadi sumber bisnis Anda pada saat Anda masih di kampus ataupun di sekolah. Monggo tuh, keahlian Anda dalam gambar, dalam mendesain, Anda jual. Gitu ya, kebayang ya? Oke, lanjut apa lagi Kang yang bisa Anda lakukan? Yang bisa Anda lakukan sebagai seorang content creator. Nah, ini berlaku untuk zaman sekarang. Dulu pas zaman yang sama kagak ada yang kayak begituan. Sekarang enak teman-teman, media sangat luar biasa dengan adanya YouTube, adanya TikTok, adanya Instagram, gitu ya. Itu memudahkan kita menjadi seorang content creator. Di YouTube namanya YouTuber, di TikTok namanya TikToker, di Instagram namanya selebgram kan gitu. Nah, silakan Anda main di yang mana. Berarti modalnya ya yang disiapkan handphone Anda sendiri sekarang, handphonenya apa, syuting ngomong di situ. Nah, nanti ketika menjadi content creator, sumber income-nya dari mana? Banyak ya. Bisa dari endorse, bisa dari iklan, bisa dari AdSense gitu ya, bisa dari BA misalnya kalau Anda udah terkenal banget ya. Macam-macam. Intinya adalah ini bisa jadi bisnis Anda juga. Bisnis yang bisa ngasilin tanpa harus terlalu ribet mikirin orang yang katakanlah sistemasi ataupun katakanlah rekrutmen manajemen, mulai dari yang ada aja. Ya, Anda punya skill itu ya hajar gitu ya. Nah, ini cocok juga di era sekarang tuh. Monggo Anda pelajari di ilmu TikToknya, pelajari ilmu YouTube-nya, pelajari ilmu Instagram-nya. Jadilah content creator. Karena banyak sekarang juga pemain TikTok itu yang masih anak kecil, anak muda gitu ya. Anak SMA, anak SMP itu banyak. Bedanya adalah mereka belum paham tentang namanya monetize. Nah, Anda penonton setia YouTube saya dengan adanya, oh iya juga ya, kenapa gua gak bikin endorse aja, bikin red card. Nah, ajar bleh. Apalagi bisa Anda lakukan menjadi orang yang jasa penyewa, jasa sewa. Jasa sewa infocus, jasa sewa kamera, jasa sewa LED, misalnya, jasa sewa stand, apalah semacam-macam. Nah, berarti kuncinya lagi Anda perlu punya koneksi yang banyak kalau udah kayak begini. Dan ingat, untuk menjadi tukang nyewain alat, Anda nggak harus punya alat. Nah, itu kuncinya dalam bisnis, nggak harus punya dulu untuk bisa mendapatkan duitnya gitu ya. Tinggal Anda ngobrol sama vendornya. Jadi silakan Anda sewa menyewa Anda lakukan, Anda jalankan. Semoga itu bisa jadi bisnis Anda di saat kuliah atau di kampus ya, dan juga sekolah. Apalagi yang bisa Anda lakukan? Nah, pastinya adalah sebagai seorang dropshipper, jualan online ya. Artinya di Instagram sekarang udah banyak, di Facebook udah banyak, cari memang bagus, di MP juga banyak marketplace. Ya udah jadi dropshipper aja, jualan online.
Berikutnya lagi adalah kalau memang Anda pengen lebih dalam lagi, kalau udah ada modal, nggak cuma jadi dropship, jadi reseller, bisnis online. Dropshipper mah jualan online, kalau reseller bisnis online, kan gitu. Nah, naik level. Bedanya apa? Kalau reseller ada nyetok. Ya, ada nyetok di situ. Pokoknya nyetok dulu produknya, baru dijual, dipasarkan lewat Instagram dan lain-lain. Apalagi kan bisnis yang bisa dijalankan oleh pelajar dan juga mahasiswa, bisnis affiliate. Nah, ini kenapa saya katakan demikian? Karena era-nya era digital. Bedanya apa sama dropship dan juga reseller? Kalau affiliate semuanya serba digital. Anda cuma modal link doang, pelajari ilmu affiliate marketing. Saya punya e-course namanya Monster Affiliate. Nanti kalau mau kepo-kepo silakan gitu ya. Nah, itu belajar tentang afiliasi kayak gimana. Saya pribadi dapetin komisi affiliate itu gede banget teman-teman. Bisa nyampe di angka puluhan juta bahkan ratusan juta. Kalau memang Anda seriusin. Nah, tinggal Anda mau serius atau tidak, itu aja sih ya. Nah, terakhir adalah yang bisa Anda lakukan adalah bermain di namanya network marketing, MLM. Ya, walaupun saya pribadi sekarang saya tidak main, ya, tapi Anda bisa main mungkin untuk sekedar cari pengalaman, ya silahkan lah. Ini value ya masing-masing. Dulu saya jebolan MLM juga by the way, banyak yang nanya, karena belajar bisnis dari mana, saya juga jebolan MLM. Saya katakan, saya berterima kasih sama sistem MLM, karena dengan itu akhirnya mental saya terasah. Dulu saya pemalu, sekarang saya malu-maluin gitu ya. Intinya, wah pokoknya jadi liar aja, jualan terus gitu ya, gara-gara gabung di MLM itu gitu ya. Nah itu teman-teman, banyak tadi saya gak hitung ada berapa, banyak bisnis yang bisa Anda jalankan selama Anda masih kuliah ataupun sekolah gitu ya. Jadi nggak ada alasan lagi tuh Anda nggak mulai bisnis. Silakan coba salah satu, nggak harus semuanya juga gitu ya. Semoga bermanfaat. Kalau memang Anda pengen request khusus materi berikutnya apa, komen ya. Kalau suka, kasih like dan juga subscribe jangan lupa ya, supaya saya semakin semangat nih sharingnya ya. Jangan lupa juga aktifkan loncengnya dan sampai jumpa di video berikutnya.